Benny lahir sebagai anak tunggal di keluarga sederhana di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan hutan. Ayahnya, Pak Soeharto, adalah seorang petani keras yang selalu bekerja tanpa mengenal lelah. Ibunya, Bu Siti, mengurus warung kecil di depan rumah mereka, menjual kebutuhan sehari-hari untuk para tetangga. Kehidupan mereka tidak mudah. Hasil panen seringkali tidak menentu, dan warung kecil ibunya hanya memberi sedikit tambahan pemasukan. Meski hidup dalam keterbatasan, Benny tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih. Sejak kecil, Benny sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di ladang. Ben, bantu bapak ambil air di sumur, ya? Atau, Benny, tolong ibu antar beras ke rumah Bu Marni. Begitu sering terdengar dari mulut kedua orang tuanya. Tidak pernah sekalipun Benny menolak atau mengeluh. Selesai sekolah, dia tidak buru-buru bermain seperti anak-anak lain. Ia justru lebih memilih membantu orang tuanya. Jika ayahnya butuh bantuan di sawah, Benny akan dengan sigap memikul cangkul kecilnya dan ikut serta. Di hari-hari lain, ia membantu ibunya melayani pelanggan di warung atau menyapu halaman. Ketaatan dan pengertian Benny membuatnya dikenal di desa sebagai anak yang baik. Tidak jarang para tetangga memuji sifatnya yang sopan dan rajin. Kalau semua anak kayak Benny, kampung kita pasti adem ayem, kata Pak Manto, seorang tetangga, suatu sore. Benny hanya tersenyum malu setiap kali mendengar pujian seperti itu. Ia tidak merasa dirinya istimewa. Ia hanya ingin menjadi anak yang berbakti di sekolah. Benny juga termasuk anak yang menonjol. Ia selalu mendapatkan peringkat atas di kelas. Meski demikian, ia tidak pernah sombong atau merasa lebih baik dari teman-temannya. Guru-guru sangat menyukainya karena ia tidak hanya pintar, tetapi juga rendah hati. Ia suka membantu teman-temannya belajar dan tidak pernah mengabaikan mereka yang tertinggal. Kamu ini memang anak istimewa, Ben, ujar gurunya suatu hari ketika menyerahkan piagam penghargaan untuk prestasinya. Ayah dan ibunya selalu bangga setiap kali melihat anak mereka membawa pulang penghargaan. Meski begitu, di balik kebanggaan itu, Pak Soeharto dan Bu Siti sering merasa khawatir. Mereka tahu bahwa pendidikan adalah kunci bagi masa depan anak mereka. Tetapi biaya kuliah bukanlah sesuatu yang bisa mereka jangkau dengan mudah. Namun, kekhawatiran itu tidak menghalangi semangat Benny. Ia bertekad untuk belajar dengan giat dan mendapatkan beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Aku akan kuliah, Pak. Aku ingin membuat bapak dan ibu bangga, katanya dengan mata berbinar-binar. Di sisi lain desa, kehidupan Laras jauh dari bahagia. Laras adalah anak perempuan pertama dari 3 bersaudara. Adiknya, Jaka, selalu menjadi anak kesayangan di keluarga mereka. Orang tua Laras, Pak Mulyadi dan Bu Kartini, selalu memperlakukan Jaka dengan istimewa. Apapun yang diinginkan Jaka, pasti dipenuhi. Bahkan ketika Laras berprestasi di sekolah, orang tuanya menganggap itu hal biasa. Memang tugas perempuan itu harus rajin. Laras, kamu nggak perlu pamer, ujar ibunya dingin setiap kali Laras menunjukkan nilai rapornya yang bagus. Sejak kecil, Laras sudah terbiasa bekerja keras. Pagi-pagi sekali, sebelum berangkat sekolah, ia harus membantu ibunya menyiapkan sarapan dan mengurus adik-adiknya. Setelah pulang sekolah, ia tidak punya banyak waktu untuk belajar karena harus bekerja di ladang atau membantu di rumah. Laras, jangan malas. Kalau nggak kerja, gimana kita makan? Bentak ayahnya setiap kali Laras tampak lelah. Namun, Laras tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha berprestasi di sekolah, berharap bahwa pendidikan bisa menjadi jalannya keluar dari kehidupan yang menyesakan ini. Di setiap ujian, ia selalu mendapatkan nilai tertinggi. Guru-gurunya melihat potensi besar dalam diri Laras. Kamu bisa masuk perguruan tinggi kalau terus seperti ini, ujar salah satu gurunya suatu hari. Laras hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa impian itu mungkin sulit terwujud. Ketika Laras menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan kuliah kepada orang tuanya, ia hanya menerima penolakan. Buat apa kamu sekolah tinggi? Lebih baik bantu di ladang dan urus adik-adikmu, jawab ibunya tanpa ragu. Laras mencoba bernegosiasi, tetapi usahanya sia-sia. Adikmu yang harus sekolah. Kamu perempuan, nanti juga urusannya jadi istri dan ibu. Tambah ayahnya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Laras merasa hancur. Harapannya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi kandas begitu saja. Namun, di tengah kekecewaan itu, satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah persahabatannya dengan Benny. Di sekolah,
Mereka sering belajar dan menghabiskan waktu bersama. Dalam kebersamaan itu, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Benny adalah sosok yang selalu memberi Laras semangat ketika ia merasa lelah dengan hidupnya. Hubungan mereka tetap tersembunyi karena Laras tahu bahwa keluarganya tidak akan setuju jika ia berpacaran, apalagi dengan latar belakang Benny yang dianggap biasa saja. Namun, bagi Laras, Benny adalah cahaya di tengah kehidupannya yang gelap. Benny tidak pernah memandang rendah dirinya. Meski mereka berasal dari keluarga yang berbeda, suatu sore, ketika mereka duduk di bawah pohon beringin yang rindang, Benny berkata, "Aku akan pergi kuliah, Laras. Tapi aku janji, setelah lulus, aku akan melamarmu." Laras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata Benny adalah janji yang baginya lebih berharga daripada apapun. Mereka menggenggam tangan, membiarkan angin sejuk desa membawa harapan dan cinta yang tumbuh di hati mereka. Meski Benny harus pergi meninggalkan desa untuk meraih impian, Laras merasa tenang. Ia yakin Benny akan kembali, dan hidup mereka akan berubah. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan mereka berdua masih panjang dan penuh dengan ujian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah 4 tahun kuliah di kota, Benny berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Di kampus, ia sering mendapat tawaran pekerjaan bergengsi dari perusahaan besar. "Ini kesempatan emas, Benny. Kalau kamu terima, kamu bisa hidup mapan," kata dosennya suatu hari. Namun, Benny menolak dengan halus. Di benaknya, hanya ada satu tujuan, pulang ke desa, menemui Laras, dan merawat kedua orang tuanya. Setibanya di kampung, Benny merasa lega. Rumah kayu sederhana dengan halaman luas di depan rumahnya, selalu mengingatkan dia pada masa kecil yang penuh kehangatan. Tanpa membuang waktu, ia segera menemui Laras dan menepati janjinya. Benny melamar Laras di bawah pohon beringin yang dulu menjadi saksi janji mereka. Laras tak kuasa menahan tangis, bahagia sekaligus terharu. Meski kehidupan mereka tidak mudah, Laras merasa yakin bahwa bersama Benny, ia akan kuat menghadapi apapun. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika Benny memberitahu orang tuanya tentang rencana pernikahannya dengan Laras, penolakan langsung muncul. "Kamu lulusan perguruan tinggi, Benny. Masa menikah dengan perempuan desa seperti Laras?" ujar ibunya dengan nada kecewa. Ayahnya pun tak kalah sinis. "Dia nggak selevel sama kamu. Kamu bisa dapat yang lebih baik." Benny merasa terluka dengan kata-kata orang tuanya, tapi hatinya sudah bulat. "Laras adalah perempuan yang setia menungguku, Pak, Bu. Cuma dia yang aku mau," kata Benny tegas. Setelah banyak perdebatan terjadi, orang tuanya akhirnya menyerah, meski dengan rasa berat hati. Pernikahan itu tetap dilangsungkan, sederhana namun hangat, dengan dihadiri teman-teman dan tetangga dekat. Awal pernikahan Benny dan Laras berjalan penuh cinta, meski kehidupan mereka jauh dari mewah. Rumah yang mereka tinggali hanyalah kamar gudang di belakang rumah orang tua Benny. Isinya pun sederhana, yaitu hanya sebuah ranjang tua dan beberapa perabot usang. Namun, bagi Benny dan Laras, kebersamaan jauh lebih penting daripada harta. Setiap hari, Benny bekerja sebagai buruh tani, sementara Laras mengurus rumah dan membantu pekerjaan di ladang jika diperlukan. Mereka saling mendukung dalam segala hal. Ketika Laras hamil anak pertama, Benny menjadi lebih protektif. Ia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan dan melarang Laras melakukan pekerjaan berat. "Aku yang kerja, kamu istirahat saja," kata Benny sambil tersenyum. Namun, meski hidup mereka bahagia, Benny tak bisa menutup matanya dari kenyataan bahwa orang-orang di sekitarnya semakin sukses. Banyak teman-temannya yang dulu kuliah di kota kini pulang membawa mobil dan rumah baru. Perbandingan itu membuat Benny merasa resah. "Laras, aku ingin kita hidup lebih baik. Aku ingin kamu dan anak kita bahagia," kata Benny suatu malam. Laras menatap suaminya dengan senyum lembut. "Aku sudah bahagia, Benny. Tapi kalau kamu ingin berusaha lebih keras, aku akan selalu mendukungmu." Akhirnya, Benny memutuskan untuk merantau ke kota dan bekerja. Laras sebenarnya khawatir, terutama karena ia sedang hamil besar, tapi ia tak ingin menahan Benny. "Pergilah. Aku dan anak kita akan menunggu di sini." Dengan berat hati, Benny meninggalkan Laras, berjanji akan pulang membawa kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Hari-hari pertama setelah kepergian Benny terasa berat bagi Laras. Dengan perut yang semakin membesar, ia harus mengurus rumah sendirian. Namun, Laras tidak mengeluh.
Ia percaya bahwa semua ini adalah bagian dari perjuangan mereka. Suamiku pergi untuk masa depan kami. Bisiknya pada diri sendiri setiap kali rasa rindu menyergap, namun, kesabaran Laras diuji dengan sikap kedua mertuanya. Orang tua Benny mulai menjauh, tidak lagi peduli pada cucu yang akan lahir. Mereka merasa Benny telah membuat keputusan yang salah dengan menikahi Laras. Suatu hari, ibu mertua datang dengan wajah masam. Anak saya kerja di kota, tapi kamu di sini cuma menyusahkan. Sampai kapan mau numpang? Laras hanya bisa diam. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah perasaan mereka. Kondisi semakin sulit ketika gosip mulai menyebar di desa. Orang-orang mulai berbisik-bisik di belakang Laras. Benny pasti sudah kaya di kota dan gak mau pulang, kata seorang tetangga. Atau jangan-jangan dia gagal dan malu pulang, tambah yang lain. Bahkan ada yang mengatakan, mungkin Benny sudah menikah lagi di kota. Awalnya, Laras mencoba tidak menghiraukan omongan-omongan itu. Ia tetap setia menanti suaminya, yakin bahwa Benny pasti pulang suatu hari nanti. Namun, ketika telepon dari Benny semakin jarang dan akhirnya berhenti sama sekali, keyakinannya mulai goyah. Kenapa ayah nggak pernah telepon lagi? Bu, tanya anak mereka yang kini sudah berusia 2 tahun. Laras hanya bisa memeluknya erat dan berbisik. Ayah pasti pulang, Nak. Namun, di dalam hatinya, Laras mulai merasa takut. Takut bahwa mungkin Benny telah melupakannya. Keteguhan Laras justru membuat mertuanya semakin kesal. Suatu hari, ibu mertua datang dengan wajah marah. Kamu sudah merebut anak saya. Sekarang masih mau tinggal gratis di sini? Pergi kamu dari rumah ini, bentaknya. Dengan hati hancur, Laras mengemasi barang-barang mereka. Ia tahu, tidak ada gunanya berdebat. Bersama anaknya, ia pergi mencari tempat berteduh. Mereka akhirnya tinggal di bawah pohon beringin, tempat Benny dulu berjanji akan selalu bersamanya. Di sana, Laras membangun tempat tinggal sederhana dari jerami dan daun. Malam-malam mereka terasa panjang, diganggu gigitan nyamuk dan udara dingin. Anak mereka sering menangis karena gatal dan tak bisa tidur nyenyak. Ibu, kapan ayah pulang? Tanyanya berulang kali. Laras hanya bisa tersenyum lemah, memeluk anaknya erat-erat. Ayah pasti pulang, Nak. Jawabnya, meski dalam hati ia sendiri tak yakin akan jawaban itu. Hari demi hari berlalu, dan Laras tetap bertahan dengan segala kesulitannya. Ia bekerja keras di ladang, mencoba melunasi hutang yang mereka miliki, dan menjaga anaknya agar tetap sehat. Meski hatinya rapuh, ia tak pernah menunjukkan kelemahannya di depan orang lain. Baginya, harapan adalah satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Namun, malam-malam di bawah pohon beringin terasa semakin sunyi. Di setiap desau angin, Laras merasakan rindu yang begitu dalam. Ia sering termenung, memandangi bulan di langit malam, bertanya-tanya di dalam hati, apakah Benny masih memikirkanku? Suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di bawah pohon beringin. Dari dalam mobil, Benny turun dengan senyum lebar dan bunga di tangan. Ia telah berhasil mengumpulkan uang di kota dan sekarang pulang untuk menjemput Laras dan anaknya. Benny segera mengenali Laras dan mengangkat anaknya dengan penuh kebahagiaan. Maafkan aku karena lama, Laras, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Laras tak mampu berkata apa-apa selain menangis haru. Mereka akhirnya bersatu kembali dan memulai kehidupan baru di kota. Dengan cinta dan harapan yang diperbarui, keluarga kecil itu melanjutkan perjalanan hidup mereka. Kali ini tanpa kekhawatiran, demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.